The earth is wide, but my heart is small. I walk this path and answer the call. Subhanallah, how the stars still shine. Inshallah, I'll find the way through the night into the day. Ya Jannah. Jadi mohon itu akan terkait tanyakan kepada untuk masih kita diberi kesempatan untuk berinteraksi. Jadi tolong jangan tidak sampaikan apa yang ada di kegiatan, tolong ditanya. Saya rasa lebih banyak interaksinya terutama saja. Mungkin dengan itu yang kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini, hingga detik ini masih memberikan nikmat sehat kepada kita. Sehingga kita masih dapat bersama-sama melaksanakan salah satu sunnah Rasul, yaitu sholat wajib secara berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan kajian setiap Ahad pagi, yang semuanya itu mudah-mudahan menjadi bekal nanti kita di akhirat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah wajib bagi seorang muslim. Ya, muslim itu di sini muslim itu sudah menyangkut muslimin dan muslimat, yang laki-laki dan perempuan. Nah, itu sandarannya, yaitu thalabul ilmi adalah faridoh wajib. Kemudian ada sebuah hadis. Hadis ini riwayat Muslim nomornya 7028. Ya. Ini hadis motivasi untuk mencari ilmu. Ya. Yang berbunyi sebagai berikut: Man salaka thoriqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, itu supaya kita dalam mencari ilmu tadi yang faridotun itu tidak males. Ya, karena apa? Ribetnya, pahalanya surga. Memang enak sih lamun subuh-subuh kita sholat subuh ngeringkel. Ya, tapi alhamdulillah di Al-Muhajirin ada kajian setiap
Sabtu. Walaupun kemarin baru mengadakan Isra Mi'raj, ya, ya, itu akan lebih giat loh dalam hal sholat ya. Nah, jadi untuk mencari ilmu itu jangan ada libur ya, jangan ada libur ya. Saya akan meneruskan yaitu Al-Kabair ya. Al-Kabair itu adalah dosa-dosa besar. Di Al-Muhajirin ini sudah pernah saya sampaikan sebanyak 24 macam ya. Ya, yang disadur dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa yang membinasakan, yang karangan Imam Az-Zahabi. Ini ada 70. Kita sudah 24. Baiklah, untuk mereview ingatan kita yang 24 itu apa aja sih dosa besar yang sudah saya terangkan, dan saya tidak akan mengulang ya, melainkan nanti tambahannya mungkin 3 atau 4 ya, kalau keburu waktu ya 5 lah. Yaitu yang pernah kita sampaikan yaitu syirik. Nomor 1 syirik, itu dosa besar ya. Kedua, istri yang durhaka. Ketiga, membunuh orang. Keempat, meninggalkan sholat. Kelima, sihir. Keenam, kufur nikmat. 7, berdusta atas nama Nabi. Nabi nggak ngomong, dia ngomong. Berdusta atas nama Nabi. Kemudian membenarkan dukun. Nah, ini banyak kita yang melakukan itu ya. Kemudian yang ke-9 riya. Ke-10 debat kusir. Debat yang nggak ada ujungnya. Yang ujungnya berantem. Debat kusir namanya. Kemudian yang 11 tidak beriman kepada takdir. Bukan takdir alam ya. Lagi sakit beliau di KM kita. Tidak beriman kepada takdir. Yang ke-12 menguping pembicaraan rahasia. Awas itu, ada orang ngomong rahasia di ya. Kemudian tukang laknat, suka melaknat orang. Kemudian 14-nya perempuan yang bertingkah seperti laki-laki, pakai anting ya. Ya, kan banyak sekarang ya. Pakai anting. Kemudian 15 tiaroh, menganggap sesuatu itu sial. Ya, misalnya angka 13 ya, tiaroh. Kemudian 16 pemimpin yang zolim. 17 merampok, mencuri, mengambil hak orang lain, termasuk dosa besar. Melakukan isbal, yaitu memanjangkan celana melebihi dari mata kaki. Yang 19 memakan harta anak yatim. Yang 20 mengubah batas tanah. Yang ke-21 mengurangi timbangan atau takaran. 22 mengenakan sutra emas untuk laki-laki. Ya. 23 mengadu domba. Lagunya Umairama itu, adu domba. 24 selalu berdusta di setiap ucapan. Ya. Itulah 24. Nah, kita nanti akan menginjak yang ke-25. Tapi saya mau ngambil dalil dulu. Ngambil dalil itu suratnya surat keempat. Surat keempat ayatnya 31. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 31. Surat An-Nisa itu surat keempat yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Ini dalilnya Al-Kabair, Al-Quran ya, Al-Quran. Dan semua yang tercantum di sini adalah dalilnya Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi nggak keluar dari rel. Karena acuan orang Islam itu adalah Quran dan hadis.
Kemudian yang ke-25 sekarang ya. 25 itu adalah bunuh diri. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 29 sampai 31 yang berbunyi sebagai berikut. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasaufa nuslihi naro wa kana dzalika 'alallahi yasira in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ini adalah referensi pertama dari bunuh diri ya, ayatnya Al-Qur'an. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Al-Qur'an, Bu. Ya, jadi bunuh diri itu larangan Al-Qur'an ya. Bukan larangan pemerintah, larangan Al-Qur'an. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa, ini barang siapa lagi, dan siapapun berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zolim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Nah, itu referensi pertama dari bunuh diri ya. Makanya bunuh diri itu dihindari dari orang Islam betapapun sulitnya, karena sulit itu pasti nanti ada kemudahan. Bukankah Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, inna ma'al usri yusron. 2 kali malah, inna ma'al usri yusron. Jadi dalam hidup itu pasti ada kesulitan, mungkin kesulitan ekonomi. Ini yang paling mengakibatkan banyak orang bunuh diri itu ekonomi. Ya. Kemudian mungkin ya pertengkaran rumah tangga yang tidak berujung pangkal, anak yang bandel, banyak masalahnya sehingga dia tidak kuat. Nah, karena nggak kuat bunuh diri. Padahal ancamannya jelas. Bunuh diri adalah neraka. Kemudian firman Allah yang kedua mengenai bunuh diri, yaitu tercantum dalam surat Al-Furqan 86 ya, yang berbunyi sebagai berikut. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhara wala yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian niscaya ia mendapat hukuman yang berat. Tuh. Bunuh diri. Jadi bunuh diri itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan cerita mungkin sudah beberapa kali, tapi untuk mengingatkan kembali bahwa kalau Allah belum menghendaki kematian, walaupun dia berusaha bunuh diri tidak mati. Ya, tidak mati. Mau minum baikon ternyata minumnya sedikit, nyicip doang. Lah orang mati ya. Ya, mau nyemplung sumur dijajakin dulu berapa meter ini ya. Nah, ada kisah. Dulu sebelum saya pindah ke sini, saya tinggal di Merak. Dan kalau berangkat itu 6:30 pagi, ya 6:30 pagi, begitu lewat Statomer. Statomer tahu Bu ya? Cikuase lah, bilang Cikuase. Waduh ribut rame-rame apa gitu. Ternyata ada seorang paruh baya, mungkin sekitar 45 tahun. Dia bunuh diri tapi tidak mati. Nah, dia adalah tahu bahwa itu Statomer itu depannya rel kereta, Bu. Jadi pesawat. Kereta api yang pertama itu adalah jam setengah 6. Itu yang nunggu rangkas waktu itu masih ke tanah
Tanah Abang. Nah, dia sudah paleng, dia bunuh diri, berusaha bunuh diri dengan memasangkan lehernya persis di rel. Kira-kira kalau ada kereta lewat, gimana? Wassalam kan? Rel, kereta wong paku aja bisa gepeng ya. Nah, ketika itu dia udah masang, ya ternyata masinis itu tahu dari jarak jauh karena lampu kan masih gelap itu, kan? Lampu kereta itu adalah nyaranya terang luar biasa, terang kan? Diklakson terus, nggak bergeming, diklakson terus, sudah sangat dekat itu langsung kuat gitu. Dia kaget, loncat. Tapi dia terlambat karena kakinya yang kena. Kakinya patah sebelah kiri, buntung di pangkal paha ini. Sampai sekarang diganti kaki palsu, masih hidup. Itulah orang yang mau bunuh diri, ternyata kalau Allah belum waktunya, ajal tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi emangnya gampang bunuh diri itu. Ada yang ditembak orang nggak mati, Pak. Karena apa? Meleset. Nah, jadi itu bunuh diri itu makanya dosa besar, termasuk al-kabair, dosa besar yang harus dijauhi. Ya, umat Islam harus banyak dijauhi dengan tadi itu bunuh diri. Dan kasus di Jepang itu bunuh diri itu hampir tiap hari. Kasus harakiri, ya. Di Jepang itu seorang menteri gagal aja melaksanakan tugas bunuh diri, Pak. Ya, ada pelajar yang terobsesi pingin juara satu, nggak juara satu, bunuh diri. Nah, orang Jepang kan non Muslim. Ya itu. Jadi bunuh diri itu adalah larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dosa besar yang kedua, bukan kedua, 26. 26 yaitu membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan atau rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Seperti dalam Al-Quran kan ada keringanan. Pamangkana maridon awala safarin faidatu min ayamin. Apabila kamu sakit dan bepergian, boleh kau ganti dengan hari lain. Tapi ini nggak ada alasan, membatalkan, ya, membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan atau rukhsah. Dalilnya yaitu hadis, ya, hadis. Artinya aja, barang siapa yang membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan dan tanpa keringanan, rukhsah itu keringanan, maka ia tidak akan bisa membayarnya walaupun dengan puasa seumur hidup. Bayangkan aja. Bapak bisa nggak puasa seumur hidup? Coba. Itu. Jadi kalau hati-hati membatalkan ya, ya ada yang sengaja diurek-urek telinganya apanya, mulutnya sehingga muntah, katanya batal gitu. Aneh-aneh. Itu. Kemudian yang kedua salat wajib, artinya aja hadis, salat wajib 5 waktu. Dari Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan kafarat, penghapus dosa yang ada di antara waktu-waktu tersebut selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi Ramadan sampai Ramadan itu menghapus dosa-dosa kecil, ya. Ya, kalau dosa besar tadi itu yang benar-benar zina, ya kan, durhaka kepada orang tua, syirik gitu. Jadi dari Jumat ke Jumat aja dihapus dosanya sebagai orang Muslim. Makanya ada yang kalau nggak Jumatan rugi kita. Di samping Jumat itu wajib bagi laki-laki. Dalilnya surat Al-Jum'ah itu yang biasa dibaca imam kalau sholat subuh. Itu. Jadi dari Jumat ke Jumat berikutnya dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya itu adalah kafarat, penghapus dosa. Makanya di sini ada hadis juga yang menyatakan siapa
yang memasuki sudah bulan Ramadan, kita sebentar lagi Ramadan, sebulan lagi ya, kalau nggak salah 18 Februari. Siapa yang sudah memasuki bulan Ramadan dan mendapatkan bulan Ramadan sebulan penuh, kok tidak diampuni dosanya, termasuk orang-orang yang rugi. Karena bulan puasa itu bulan maghfirah, ya. Coba lihat dalilnya yang terkenal ya. Ini walaupun bukan bulan puasa, tapi karena itu menyangkut dosa besar yang meninggalkan yang sengaja tidak puasa atau membatalkan dengan sengaja, ya kan? Ya, banyak sekali orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu, coba. Itulah. Jadi membatalkan puasa tanpa sebab itu nggak boleh, ya. Yang boleh membatalkan puasa tanpa sebab atau ada sebab yang itu sholat puasa sunnah. Contoh, saya sudah niat memang hari ini puasa, tapi barangkali sahabat saya ini minta ditemenin makan siang, tapi dia nggak ngerti saya puasa, ya. Karena menghormati teman yang udah lama, saya pengen traktir, menghargai teman lama, sahabat lama. Kalau saya nggak mau kecewa, boleh dibatal. Itu puasa sunnah, Pak. Ya, jadi menghormati lebih baik ternyata daripada tadi meneruskan itu. Ya, jadi atau begini, daripada saya kagok diundang hari Kamis, sedang yang undang jamaah ini biasa ketemu di masjid, kayaknya nggak puasa dulu lah. Ya, apalagi sudah diniati boleh. Kan itu puasa sunnah. Kan nanti ada Senin lagi, ada Kamis lagi kan. Itu. Jadi yang penting tadi itu kita ngerti dulu ilmunya. Jadi membatalkan puasa dengan sengaja tanpa sebab itu seumur hidup tidak tidak lunas untuk membayar utang. Padahal Ramadan itu cuma 1 bulan kan. Tapi kalau dia sengaja nggak, apalagi puasanya lama gitu. Jadi puasa itu memang tadi itu diwajibkan bukan hanya umat kita ya, tapi umat-umat terdahulu. Ini berarti sudah 25, 26. Kemudian 27. Ya. Hakim yang jahat. Hakim itu ada yang jahat juga. Kenapa itu? Banyak nggak hakim yang jahat sekarang? Banyak. 213. Jadi ada hakim yang masuk surga, ada hakim yang masuk neraka. Dalilnya adalah surat Al-Maidah 44. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapapun tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 50 berbunyi sebagai berikut. Afahukmul jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Kemudian di sini dijelaskan banyak referensi ayat Al-Quran maupun hadis. Ya. Nah, layak balullahu sholatan imamin hukma bi ghairi ma anzalallah. Allah tidak akan menerima sholat seorang pemimpin yang berhukum dengan selain Allah. Nah, ini berat pemimpin, ya. Makanya jangan menciptakan hukum yang melanggar hukum sendiri, itu. Kemudian ini khusus mengenai hakim. Hadisnya panjang, saya bacakan aja artinya, dan hadisnya insya Allah muttafaqun alaih. Seorang hakim yang akan masuk surga dan 2 orang hakim lainnya akan masuk neraka. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, kemudian ia memutuskan sesuai dengan kebenaran itu, maka hakim seperti inilah yang akan masuk surga. Kemudian seorang hakim yang mengetahui kebenaran,
akan tetapi ia dengan sengaja melanggarnya, maka hakim seperti inilah yang akan masuk neraka. Kemudian seorang hakim yang memutuskan sebuah perkara tanpa ilmu, maka hakim seperti ini juga akan masuk neraka. Ya. Jadi luar biasa. Jadi hakim, nah sekarang banyak hakim putusan itu diperjualbelikan. Nah, makanya kita sudah tahu hukumnya bahwa hakim juga kan di situ kadang-kadang ada transaksional, yaitu waniro, gitulah. Ada hukum yang mestinya dihukum 15 tahun karena ada wanipiro itu menjadi 5 tahun. 5 tahun potong masa tahanan, ya udah selesai. Itu ya. Kalau hukum dalam Islam itu ada potong tangan, ada potong kaki kan, waktu di Arab ya, ya. Kalau di kita kan nggak bisa karena bukan negara Islam. Kita nggak bisa menerapkan itu karena kita ada agama 5 yang diakui pemerintah. Kalau kita potong tangan melanggar di sini, melanggar hak asasi manusia. Kalau di Arab potong tangan, kalau di Indonesia potong tahanan. Ya, jadi itu hakim ada 3 tadi itu, hakim yang adil 1, yang tidak adil banyak, bahkan belum sampai ke hakim, masih dari panitera sudah main di situ, bakal dia dihukum berat misalnya, ya, dia kasak kusuk. Nah, itulah tugasnya pengacara. Pengacara itu memang begitu. Dia menang atau tidak menang pasti dapat duit. Kalau menang lipat, kalau nggak kalah tetap dapat. Saya mau nangani masalah Anda, berani nggak 50 juta? Nah, itu. Nah, kalau berani oke, walaupun nanti putusannya tetap salah, tetap dia sudah dapat 50 juta tadi itu. Ini memang kerjaan pengacara. Ya, pengacara itu tadi itu. Nah, pengacara yang tidak baik ya. Tadi ada pengacara-pengacara yang betul-betul membela Islam itu, LBH dari Islam ya. Bantuan lembaga hukum dari Islam itu kadang-kadang ada yang gratis. Yang gratis malah orang nggak ketarik. Nah, ini untuk membela orang-orang yang lemah dalam berargumentasi, lemah ekonomi. Jadi kalau berperkara pasti kalah gitu. Nah, ini tugasnya hakim yang tadi itu nggak dibayar, tapi nggak populer ya. Yang populer itu Hotman Paris Topea itu, iya kan? Dia nggak mau menangani kasus di bawah 50 miliar, katanya kecil, nggak mau. Dia kelasnya sudah kelas besar. Ya, dia pernah menangani perkara dan menang di luar negeri masalah bisnis. Dia dapatnya berapa coba? Dapatnya berapa? 100 miliar. Ya, pengacara memang kondang dia. Terkenal kayanya kan? Ya, terkenal kayanya. Jadi hakim yang jahat. Kemudian 25, 26, 27, sekarang 28. Saya ingin cepat aja. Mengungkit-ungkit kebaikan orang, mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukan sendiri. 257. Nah, ini kita nggak boleh ngungkit-ngungkit, Bu. Ya. Kalau ngungkit-ngungkit itu ya tadi itu diomong-omong. Mengungkit-ungkit kebaikan. Dalilnya Al-Quran surat Al-Baqarah 24. Ya, yang berbunyi sebagai berikut: La tubtilu sodakotikum bil manni wal ada. Kan biasa dibaca oleh imam. Ya, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebutnya. Bahkan di sini ahli hadis mengatakan merusak sedekahmu itu dengan apa? Batal. Ya, batal. Jadi nggak boleh mengungkit-ungkit yang telah dilakukan. Ya, banyak sekali terjadi pada masa kini. Kita kaitkan dengan masa kini. Mengungkit-ungkit kebaikan itu
bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang. Bahkan seorang alim, seorang ustadz ataupun seorang yang mengerti itu tergoda oleh setan. Ya, sering saya ilustrasikan kalau ada misalnya suatu desa membangun masjid yang megah. Nah, ada seorang hamba Allah yang mengirim umpamanya bata. Bata itu urusan saya, biarkan saya katanya. Jadi panitia masjidnya seneng ya, bata sudah ada yang mencukupi. Ada lagi yang semen mencukupi. Nah, ini kita ceritanya semen. Hamba Allah dalam pembangunan masjid itu mengirim semen misalnya sampai berkali-kali. Sekali kirim itu 100 sak, satu truk. Ya, mungkin ada sampai 5 kali. Kan masjid itu ini aja membutuhkan 500 sak kalau nggak salah ya. 500. Ya, berapa nilainya? Umpamanya 50 juta ya. Nah, dia sudah benar nama hamba Allah. Bahkan pengirimannya pun truknya dikasih tahu pemilik itunya, pemilik toko bangunan, tolong ditulis hamba Allah, jangan kasih nama. Itu. Jadi begitu panitia menerima semen tadi itu ada kwitansinya, tapi hamba Allah. Nah, saking lihainya setan menggoda kita, kita tergoda. Masjid itulah jadi. Kemudian karena masjid jadi, baru tentu dipilih pengurus baru. Ternyata tadi itu hamba Allah yang bantu 500 sak itu tidak terpilih menjadi pengurus masjid. Rupanya nggak enak dia. Apa nih je? Kita wis 500 sak orang terpilih jadi pengurus masjid. Sehingga hamba Allah itu ngomong jadinya. Kamu tahu nggak? Beberapa kali kan ada yang ngirim itu semen kan ke panitia. Nggak tahu Pak Haji. Itu saya. Mungkin bisa udah berselang 3 tahun. Masjidnya udah jadi. Gimana itu hukumnya? Menurut Al-Quran tadi itu batal pahalanya. Sementara tadi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dia beramal ikhlas karena pakai nama hamba Allah. Makanya jangan sekali-kali pakai nama hamba Allah tapi ngomong. Itu yang nggak boleh. Kita selalu sering sekali dengarnya hamba Allah. Tapi ujungnya ngomong. Itu dari saya. Semen 500 sak itu. Tahu nggak saya? Ya tahu lah. Nah, itulah batal. Ini Al-Quran yang ngomong. Ya. La tubtilu sodakotikum. Tubtilu itu batal ya. Bil manni wal ada. Apapun, maka kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak kita mengungkit kebaikan yang telah kita lakukan. Ya, padahal ada sebuah hadis yang mutawatir, ada 4 golongan yang celaka, yang akan celaka. Celaka itu maknanya akan masuk neraka. Ya, pertama melupakan dosa yang lalu, padahal dosa itu sudah tercatat di sisi Allah. Masalahnya apa? Belum ditobati. Ya, belum ditobati. Melupakan dosa masa lalu, masalah dosa itu belum ditobati, jadi sudah tercatat di sisi Allah. Sehingga dia bertobat. Ya, sehingga bertobat. Kemudian mengungkit kebaikan yang telah dilakukan. Contoh supaya gampang memahaminya. Apa? Mengungkit kebaikan. Sekarang dia sudah jadi dokter. Saya itu yang nyekolahkan dari nol sampai kita jual kebon. Barang wis jadi dokter, orang inget nih kita. Wong weruh kabeh akhirnya. Oh, jadi itu ternyata yang jadi dokter itu yang biayai si ibu itu. Itu ya. Awalnya nggak kerasa karena ini saking setan pinternya ngegoda kita, dibisikin tadi itu. Yang tadinya amal ikhlas menjadi tadi itu, ya kan? Karena dia omong. Nah, seperti kalau kita ngasih semen atau apapun ya ke masjid, udah kasih lupakan itu ikhlas. Ya, seperti halnya ibu bapak kalau makan yang enak-enak gitu. Yang enak itu anggur, durian, sate gitu. Kalau sudah dibuang ikhlas nggak? Kan nggak dilihat-lihat kan? Maning, anggur pun larang.
Oh, kan enggak kan? Nah itu ikhlas, maaf kita samakan kalau kita sudah BAB, tidak pernah diingat kemarin itu makan apa kita enak-enak, enggak, ya ikhlas. Nah ikhlas itu gambarannya enggak diingat-ingat, ya. Kalau diingat-ingat ya Allah 550 juta gitu. Nah, jadi akhirnya tadi itu tidak ikhlas. Jadi mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukan itu enggak boleh. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan Allah terima amalan wajib dan amalan sunnah mereka, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan, dan orang yang mendustakan takdir. Ya, mendustakan takdir itu tadi itu ya, orang percaya ning takdir. Takdir Allah itu bisa takdir baik dan takdir buruk. Kalau takdir Allah, yakinilah bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdir buruk, kita harus bersabar. Nah, banyak orang yang tidak mengimani dengan takdir. Makanya tadi itu percaya kepada takdir itu termasuk masuk rukun iman, ya. Nah, takdir baik dan takdir buruk, ya. Sebab takdir itu tidak akan pernah ada yang tahu. Ya, besok itu saya mau makan apa, wudhu lontong sayur, ya, nggak tahu, ya kan? Takdir Allah itu nggak tahu besok. Apa kita masih ada umurnya? Tidak tahu juga. Ya, jadi mengimani takdir itu penting, ya. Sehingga tadi itu karena mengimani takdir itu kita tidak percaya dengan tiaroh tadi itu, menganggap sial sesuatu karena takdir Allah. Nah ini bahayanya kita seorang muslim yang beriman masih percaya dengan tadi tiaroh, menganggap sesuatu itu sial, itu nggak boleh, ya. Berapa banyak orang yang masih sampai sekarang ya dipakai menganggap angka 13 itu sial. Yang ngomong sial itu siapa? Pertama kali itu siapa? Itu dosanya terus, ya. Sampai sekarang nggak ada hotel nomor 13 itu, nggak ada, ya, nggak ada itu. Bahkan sekarang ada yang sudah dikirim, ya, nomor rumah dari RT nomor 13 dihapus menjadi 12A atau 12B. Nah begitu paket ngirim, bingung paketnya di mana nomor 13, nggak ada. Nah itulah, jadi nggak boleh. Padahal angka 1 juta itu tidak akan menjadi 1 juta kalau tidak ada angka 13. Itu yakini, ya. Banyak yang meyakini sesuatu yang nggak masuk akal, ya. Ini berlaku untuk orang-orang sana lah, ya. Masih ada orang yang dia tidak mau bepergian hari Sabtu dan Selasa sampai sekarang, masih ada itu aliran kepercayaan masih gitu namanya. Sama dengan kalau kita lihat ular tahu nggak ular di jalan, katanya sial. Nah, kita mau lewat ada ular, nggak jadi, Pak. Padahal ular itu tiap hari bolak-balik, terus nggak jadi kita perginya. Kalau kita kerja nggak jadi kita kerjanya. Itu sangat tidak masuk akal. Itu hilangkan dari dada kita. Karena itu termasuk tadi itu dosa besar. Tiaroh itu nggak nganggap sepele loh. Termasuk tadi yang sudah kita bacakan, percaya kepada tukang nujum atau dukun. Sekarang hebatnya lagi dukun sudah terlalu kasar katanya. Paranormal. Ada lebih halus lagi, orang pinter. Orang pinter sing endi? Oh, banyak sekarang yang masih meyakini dada kita, padahal dia jungkung tiap waktu salat di masjid. Masya Allah. Makanya kita kemukakan ini. Al-kabair, dosa besar. Ya, nggak sembarangan. Orang yang bolak-balik ke masjid masih percaya yang itu, coba. Ya, yang percaya yang tahayul, khurafat. Ya, itu. Jadi kita tidak boleh sebagai orang Islam yang beriman harus yakin kepada takdir. Kemudian juga dia tidak percaya dengan takdir itu setelah dia terjadi baru ngomong. Betul nggak? Ya setelah terjadi kecelakaan
Dia baru berkomentar kemarin sebelum kecelakaan nggak ngomong. Roh. Untung kita orang melu piknik. Mobilnya jungkel ning jurang. Untung kita mau orang melu. Ngomongnya wis jadi. Kenapa nggak ikut? Orang dua pecis. Itu. Jadi jangan suka tadi itu direview ke belakang. Itu qadarullah. Siapa yang mau bencana? Siapa yang mau musibah? Siapa yang mau tabrakan? Itulah. Semua itu adalah qadarullah. Ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin. Kita kadang-kadang ya takdir jelek dan buruk itu kita sendiri yang menilai. Ya, seakan-akan kalau takdir jelek itu nggak ujian. Padahal kebaikan dan keburukan itu ujian. Seperti halnya tercantum dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Mati dulu, khalaqal mauta wal hayata, lihat. Liyabluwakum, kumnya itu untuk kamu semua. Untuk menguji kamu semua, ayyukum ahsanu amala. Ya. Amalmu yang terbaik. Jadi kita ini diuji sebetulnya, ya. Ada orang yang diuji senang lulus. Ada yang diuji susah lulus. Tapi berapa banyak orang yang diuji kesenangan tidak lulus? Yang banyak itu yang diuji kesenangan atau kesusahan yang lulus. Yuk, Ibu. Sok, dikira kesenangan itu gak ujian, Bu. Ya, ujian, Bu, karena kesenangan itu hakikatnya titipan dari Allah. Ya, ujian itu. Kita mau bersyukur atau ya kan? Coba ketika Nabi Sulaiman diberikan ilmu yang luar biasa oleh Allah, bisa mengendarai angin, bisa berbicara dengan makhluk hidup. Ya, makhluk hidup, binatang seluruhnya dia tahu, paham dia. Sampai semut bercakap-cakap aja dia dengar. Ya, hebat ya. Ya. Ketika suatu saat dia memindahkan istana Bilqis ya ke hadapannya dia dengan perantaraan tadi itu jin ifrit, jin yang luar biasa kuatnya. Dalam kedipan mata istananya Bilqis yang ratusan kilo berpindah di hadapannya dia. Apa jawabnya? Ya, liyab luwakum a'askuru am akfur. Ini ujian untukku, saya mau bersyukur atau ingkar. Coba lamun sekarang. Sapo debit gitu, ya kan, Sulaiman raja, ya kan, enggak menutup. Jadi tetap dia memuji Allah, ini yang hebat Allah, bukan Sulaiman. Jadi kita harus meyakini begitu, ya. Sulaiman tadi itu nabi, ya memang diangkat oleh Allah menjadi nabi. Tapi ketika dia diberikan kesenangan bukan tadi itu, enggak ingat Allah. Nah, kebanyakan kita kalau diberikan kesenangan tidak ingat Allah. Betul atau betul, Bu? Ya, sering saya kemukakan, seandainya kita punya uang itu kira-kira ngaji udah. Iya ta. Seandainya sekarang Ibu punya uang 10 miliar ngaji, karena belum ada yang ngasih uang 10 miliar. Jawabnya gitu, Pak. Karena belum ada yang ngaji. Kalau ngasih yakin saya, rencananya muluk-muluk. Besok mau ke Florida Bojonegara, bukan Amerika. Besok lagi ke Raja Empat, besok lagi ke ini. Udah acara tersusun rapih. Ya travel semua. Karena apa? Punya uang. Jadi ujian kesenangan itu sebenarnya menggelincirkan kita. Nah, karena kita lalai dengan kesenangan sehingga lupa kepada Allah. Ya, lihat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11 itu menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan mesra dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Janganlah kesibukan ngurusi hartamu dan anak-anakmu mengakibatkan kamu lalai dengan mengingat Allah.
Karena manusia itu cuma dua disibukkan di dunia itu. Betul atau betul, Bu? Harta dan anak. Harta itu bisa ngurus pabrik, ngurus peternakan, ngurus santri, ya, santrinya Pak Asmana, ya. Kesibukan, ya, ngurus pabrik, kerja, semua yang menimbulkan uang namanya tadi itu, ya, amwalukum. Amwalukum itu jamak dari kata-kata apa? Amwal, ya. Malun itu fiil madinya, jamaknya yaitu amwal, beberapa harta. Harta itu bisa pabrik, bisa proyek, bisa macam-macam yang menghasilkan. Nah, biasanya orang lupa dengan harta. Betul nggak? Ya, waduh, ngurusi pabrik sibuk, kerja sibuk, ya, pokoknya sibuk terus. Kemudian anak, nah kita digoda oleh anak. Nah, jadi anak itu menjadi tadi itu penghalang kita mengingat Allah. Sok, nah, menurut percaya. Ya, kalau anaknya ada 7 sebanyak hari kerja misalnya, ya. Kemudian si bapak ini umpama ditanya, Kang, kenapa hari Senin orang ke masjid? Bapak, saya itu kalau hari Senin itu ke anak pertama di Bogor, Pak. Kemudian Selasa kok nggak ada lagi? Enggak, guys, Selasa ke anak kedua ke Bekasi, gitu. Terus yang ketiga, ya ada di Jawa Timur. Keempat, dan seterusnya begitu. Sehingga untuk tadi itu Allah Maha tahu, Pak. Allah itu tahu kesibukanmu itu pasti ngurusi peces dan anak. Oke lah, anak saya kayak saya udah selesai. Kemudian cucu. Berapa banyak orang beralasan MC ngomong, Bu, mboten ngaji dah. Lah ora lah, premen dititipi anak cek. Dititipi putu cek ora bisa apa-apa kita nek. Iya. Oh iya kan mangan doro kaur gitu. Oh, cucu. Ya. Ada yang cucunya baru datang. Ya. Padahal nanti kan habis sholat kan bisa ketemu lagi. Wih Pak, cucu saya datang dari Jawa Timur. Urus salat ini. Lah, padahal nanti pulang sholat juga masih ada kan di rumah. Itu. Jadi Allah Maha tahu bahwa kesibukan manusia mengurus harta dan anak mengakibatkan kamu lupa. Coba ayat selanjutnya wa may yaf'al dalika faulaika humul khosirun. Kalau kamu berbuat demikian maka kamu termasuk orang-orang yang akan rugi. Rugi itu maksudnya masuk neraka. Itu. Jadi kemudian yang 29 berarti kita menyelesaikan 5 ya. 5 al-kabair, yaitu bunuh diri, membatalkan puasa tanpa alasan, hakim yang jahat, mengungkit kebaikan, yang terakhir durhaka kepada orang tua. Itu termasuk dosa besar. Sudah dimuat dalam beberapa Al-Qur'an banyak ya. Wabil walidaini ihsa. Nah, ya. Jadikanlah orang tuamu itu jembatan emas untuk kamu menuju surga. Berbahagialah, bukan malah dongkol. Kan berapa banyak anak yang kebetulan orang tuanya ngikut dalam peliharaannya, ya kan? Ya pegel kadang-kadang ngeladeni. Biasanya orang tua kan cerewet, betul nggak? Itu sudah naluri orang tua, ya, ya. Kadang-kadang ibu kapan sih bariki suwe amat nih ngomah, padahal baru 2 hari. Jadi wabil walidaini isana itu luar biasa. Dulu ada zaman Rasul sudah ada orang yang berbakti kepada orang tua. Ya, seorang anak berbakti menggendong orang tuanya dari Syam ke Mekah untuk menunaikan haji. Ya, dia menggendong ibunya karena ibunya nggak bisa jalan. Kemudian dia menghadap Rasul, ya Rasul, apakah saya menggendong dari Syam sampai ke Mekah itu jasanya saya sudah nebus ke ibu? Lah, tidak akan tertebus jasa orang tuamu. Setiap tetes susu ibu menjadi daging, ya kan? Itu. Bayangkan kita pernah gendong nggak? Boro-boro gendong dari Syam ke Mekah, ya kan? Ya, nggak pernah itulah. Jadi sedemikian hebat. Kemudian ada suatu saat
terjadi perang, kalau nggak salah perang Khandaq atau perang Tabuk ya, itu menghadap seorang pemuda, ya Rasul, Rasul mengumumkan besok perang, saya ikut Rasul, saya kepingin menjadi syuhada, pingin mati di medan perang. Kemudian Rasul balik nanya malah, wahai anak muda, apakah kamu punya orang tua? Oh iya, masih lengkap saya. Kamu di rumah aja, jaga orang tuamu dan ladenilah sebaik-baiknya. Nilainya sama dengan jihad. Tuh. Jadi berbakti kepada dua orang tua itu mengalahkan jihad. Ya, kalau orang tua kita sakit obati, kalau orang tua rumahnya bocor kita dandani dan seterusnya. Jadi banyak untuk berbakti. Makanya jadikanlah orang tuamu sebagai jembatan emas untuk masuk ke surga. Bagaimana kalau orang tua kita udah meninggal? Doakan. Dengan doakan yang biasa kita baca. Robbi firli wali walidaya warhamuma kama robbayani shogiron. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, untuk kajian hari ini saya cukupkan sekian ya. Ini jam 6 kurang 13 menit, saya harus berhenti di jam 6. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Kenapa Bu? Kurang keras? Apa? Ya. Ya. Nah, tikus digigit, tidur kakinya digigit tikus gitu ya, kemeskan jengkel ya. Ada tuntunan Islam ya, tidak semua binatang kemudian harus kita bunuh. Pertama itu yang ada nasnya itu adalah ular. Semua orang takut ular kan, dan ular juga berbisa ya. Ya, itu kalau kita melihat ular ya memang boleh kita bunuh. Bahkan kalau menurut kita membahayakan kita dan anak-anak ya boleh dibunuh. Ya. Kemudian binatang yang menjijikkan, banyak yang menjijikkan ya. Ya. Kan nggak boleh. Seperti kita membunuh kambing, kan kambing bisa dimakan, sapi nggak boleh. Jadi ada beberapa binatang. Jadi sebaiknya memang kalau nggak mengganggu, ya biarkan aja. Ya, saya semut itu nggak saya bunuh, saya gusah aja pakai sapu gitu, singkirin, gitu. Nah, iya, iya. Karena apa? Itu semut itu juga, ya, iya. Karena semut juga itu sebetulnya ada makhluk Allah ya. Nah, contoh yang gampang ketika Nabi Sulaiman mau lewat dengan bala tentaranya, semut ngomong, awas kita minggir masuk ke kolong, artinya masuk ke lubang karena Sulaiman mau lewat gitu. Terus Sulaiman juga tersenyum mendengar itu, bisikan antara semut dengan semut ngomong karena Sulaiman paham. Dia ketawa, ya Allah, begitu menghormatinya. Maknanya apa? Tidak sembarangan kita. Kecuali Kak sengaja. Contoh kita menginjak semut karena nggak kelihatan gitu kan. Nah, kemudian jangan membunuh dengan serta-merta, membahagiakan nggak? Menjijikan nggak? Mungkin ada yang cacing juga menjijikan kan? Ya, geli gitu kan? Ya, boleh. Ya, gitu. Nah itu iya. Al-Mukarramnya digigit. Wah, itu yang rugi Bu Asmana. Jadi ya boleh lah, apalagi semut kerangkang itu satu gigitannya tajam Pak, perih ya. Ya. Dia membahayakan kita kan, boleh dibunuh, dipencet. Iya. Iya, iya. Awas jangan dipencet Al-Mukarramnya. Gitu. Ada yang ketawa. Ini.
Itu sama dengan tadi itu, seperti lebah. Lebah itu sebetulnya kalau nggak diganggu nggak bakal ngantuk. Tahu ngantuk? Ya, coba ada sarang lebah diongrok-ongrok, marah dia. Coba bayangkan kalau rumahnya diongrok-ongrok, ya pasti ngantuk itu. Makanya kalau kita tidak mengganggu binatang itu pasti tidak. Termasuk ular pun sebetulnya kalau kita ngerti tidak mengganggu kita, pergi dia, Pak. Ya, pergi. Ya. Tapi kalau dianggap membahayakan boleh, ya, gitu. Bahkan kalau menurut itu nyamuk yang terbang itu nggak boleh dibunuh, ya, karena itu termasuk dulu meniup-niupkan waktu Ibrahim dibakar supaya supaya padem ininya. Cuman karena yang terbang itu nyamuk seberapa besar itu, tapi tetap dia hamba Allah. Jadi semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sebaiknya tidak dibunuh kalau tidak membahayakan kamu. Karena berapa banyak makhluk hidup yang menghidupi kita. Contoh, orang yang punya burung. Ya, ada kan yang punya burung karena dilatih belinya cuma 5 juta. Ada begitu dijual ratusan juta. Ada kan burung kan? Ya kan? Sayang kan kalau dibunuh kan? Burung kutilang itu bunyinya kan luar biasa kan? Bagus kan? Gitu. Makanya kalau ada orang berburu membunuh burung itu harus mengucapkan basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Karena boleh memang dibunuh, boleh. Apalagi dengan niatan nanti burungnya itu saya makan. Itu lebih afdol lagi. Karena berarti manfaat. Ya, iya, iya. Kemudian yang kedua, kalau kita punya sebagainya, akhirnya kan tobat. Apakah ada yang tobat? Apakah cukup istighfar? Ya. Jadi begini Bapak yang saya hormati, harus dibedakan istighfar dengan tobat. Istighfar itu astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita habis sholat juga kan istighfar. Bukankah kita barusan melakukan sholat? Kenapa kita istighfar? Mohon ampun kepada Allah, karena barangkali dalam sholat itu kita nggak banyak mengingat Allah. Ya. Kemudian kalau tobat itu harus ada syarat, Pak. Tobat itu syaratnya 3 kalau kepada Allah, 4 syaratnya ditambah menjadi 4 kalau kita dengan sama-sama manusia. Contoh rukun tobat. Tobat itu harus memenuhi ini, kalau enggak bukan tobat. Menghentikan dari maksiatnya, contoh judi. Nah, tobatnya apa? Langsung besok berhenti enggak judi. Tuh, pertamanya menghentikan maksiatnya. Ya, kedua menyesali, ya Allah, saya goblok amat, saya judi sampai habis berapa banyak. Menyesal. Ya. Kemudian apa? Berjanji untuk tidak akan mengulangi. Berarti kita ganti dengan amal yang soleh. Kalau dengan anak Adam tambah 1 lagi 4, harus mengembalikan apa yang sudah diambil. Ya. Atau harus mengembalikan kalau kita punya utang. Nggak ada utang itu pakai istighfar habis lunas. Mudah-mudahan saya lunas istighfar. Nggak bisa, harus dibayar. Ya, harus dibayar. Jadi kalau dengan anak Adam itu repot, Pak. Repot. Gimana Pak? Kalau dengan anak Adam itu repot, harus ketemu orangnya dan memaafkan. Dia memaafkan kita baru Allah terima. Nah, kalau dengan Allah, ibu maaf ya, misalnya tidak sholat sebulan umpamanya dulu. Insya Allah sekarang enggak kan? Dulu yang udah lalu. Tobat. Saya enggak akan mengulangi, harus sholat terus. Itu jadi bedanya tobat dan istighfar, Pak. Dan tidak ada sholat apapun itu ada tuntunannya, Pak. Sholat tobat itu tidak ada dalam hadis. Yang ada kalau Anda habis sholat mau tobatnya istighfar. Lihat Umar bin Khattab, Pak. Lihat Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab itu waktu hidup sebelum masuk Islam. Membunuh orang itu biasa, Pak. Kayak membunuh nyamuk.
memenggal kepalanya orang, kalau dia nggak seneng langsung dipenggal. Umar bin Khattab. Tapi begitu dia masuk Islam kan tobat, Pak. Diterima. Apa terkenal Umar bin Khattab dengan apa premannya? Enggak. Dia terkenal dengan sahabat Rasul yang dijamin surganya ketika Umar itu masih hidup. Wahai Umar, kamu akan bersamaku dengan aku di surga nanti. Itu Rasul yang ngomong, yang jamin. Ada 10 sahabat yang sudah dijamin Rasul masuk surga. Itu atas bisikan Allah. Ya, itu contohnya. Jadi berapapun kita dosanya kepada Allah, ya, seandainya kita bertobat kepada Allah, insya Allah diterima. Tapi tobatnya tobat beneran, bukan tobat sambel. Tobat sambel itu gimana Pak? Sekarang makan bakso pedes, besok ulangi lagi kan? Iya, itu tobat sambel. Nah, jadi kita harus yakin semua apa yang diinginkan diterima oleh Allah. Contoh, ya Allah, Pak, saya belum bisa sholat itu khusyuk. Sementara orang yang beruntung adalah katanya alladzina fi sholatihim khosyi'un. Ya, tapi kita berusaha untuk khusyuk. Contoh gampang. Kita sholat 4 rakaat, yang khusyuk misalnya serakaat. Besok lagi tambah 2 rakaat. Kemudian nggak bisa, tetap nggak bisa. Lihat, ada sebuah hadis yang panjang. Dan itu masih ada Rasul, makanya ini hadis. Ya, kalau ada anak kecil, ya, anak kecil tentu punya ibu kan, ya. Kemudian dia berjalan tertatih-tatih, kemudian dia jatuh lagi, kemudian dia berjalan lagi, jatuh lagi, kemudian berjalan dia jatuh lagi, maknanya tidak usuk, jatuh lagi. Kemudian ibunya langsung ngebimbing kan, bangun nak, bangun nak. Itu Allah lebih hebat dari itu. Kasih sayangnya Allah. Saya sudah berusaha usuk ya Allah, tapi nggak bisa. Ingat baik ning mall baik. Umpama, apa ibu-ibu ya Allah, saya pengen usuk tapi itu selalu soal arisan menggoda saya. Umpama, ya kan? Jadi yang penting tadi itu niatan usuk itu ada, terus diulang sehingga kembali lagi ke Allah, kembali lagi Allah. Tapi tetap nggak bisa. Nah, Allah itu maha tahu. Ibu bapak udah berusaha untuk usuk, ternyata dia tidak bisa melawan godaan setan. Nah, Allah maha pengasih di situ. Yang penting berusaha untuk usuk, bukan oh ya udahlah, saya udah begini ya udahlah. Jangan. Nah, dan husuk itu orangnya husuk kelihatan dalam sholat, Bu. Orang husuk tenang sholatnya itu kelihatan dengan orang yang tadi itu sholatnya tidak husuk. Jadi memang untuk husuk itu nggak sembarang orang bisa. Itu tingkat-tingkat tertentu yang sudah bisa ya. Ya, itu Pak Asmanah. Jadi istighfar dan tobat itu harus dibedakan ya. Harus dibedakan. Karena dalam sholat, habis sholat atau dalam sholat itu bisa apapun meminta asal dengan jangan dilafalkan dalam hati. Nanti kalau dilafalkan menambah bacaan, sementara bacaan sholat itu sudah tertentu. Ya, Allah dan Rasulnya yang ngatur ya kan. Contohnya habis salam, habis tahiyatul akhir sebelum salam berdoa. Berdoa pakai bahasa Arab udah selesai, misalnya ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Wahai zat yang bolak-balikan hati, tetapkan dalam agamamu. Kemudian ditambah boleh sebelum imam salam misalnya, apalagi sholat sendiri, ya kan? Dalam hati, ya Allah, ya Allah berikan anak saya kelulusan besok mau tes PNS umpama itu. Boleh. Terus lagi apa? Ya Allah, jangan biarkan istri saya rewel umpama gitu. Bahasa ini aja dalam hati dan Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Yang jadi masalah itu kita males berdoa kepada Allah. Sebab Allah janji ud'u rabbakum tadarrua. Apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu pasti akan aku ijabah. Nah, ijabah itu bisa seketika, bisa ditunda, bisa nanti di akhirat. Demikian, barangkali ada lagi yang mau tanya? Apa? Orang yang bunuh diri, Ya. Insya Allah enggak lah. Di majelis ini enggak akan ada orang muslim yang beriman, enggak ada yang bunuh diri, Pak. Jadi memang iya, orang bunuh diri dan orang yang utang.
nggak boleh disolati. Ini nas Pak, asli. Tapi lamun yang kene kan geger. Tapi kalau sudah utangnya ada yang ngejamin, misalnya ahli waris, ya boleh gitu. Itu Rasul kan untuk contoh. Begitu waktu itu, ya Fulan, ini tahu kan meninggal semua. Dia punya utang nggak? Punya Rasul. Silahkan aja Anda yang nyolatin, saya enggak. Begitu ada sahabat ngacung, Rasul, saya yang jamin utangnya, saya yang bayar. Baru Rasul nyolatin. Gitu Pak. Makanya dalam ucapan belasungkawa yang diwakili oleh ahli waris itu harus ngomong begini. Ngomong sedikit aja kalau salah bahaya Pak. Ya dalam penyampaian di masyarakat, ya hadirin, kalau ada di antara bapak-bapak yang punya kaitan dengan si mayit, terutama punya utang, itu tolong hubungi saya. Kalimatnya salah, jangan tolong hubungi saya, karena berapa kali dihubungi orang bayar, betul nggak? Bahkan malah rewel gini, ada nggak kwitansinya? Ya, ngomongnya harus begini, mulai sekarang seluruh utang orang tua saya yang nanggung. Itu ahli waris yang ngomong, atau diwakilkan menjadi tadi itu yang mewakili apa orang yang musibah gitu. Jadi saya ambil alih gitu. Jadi ambil alih berarti si mayit sudah nggak punya utang. Kalau hubungin saya, ada yang sudah 2 tahun dihubungi orang bayar-bayar, bingung kita orang rembuh, ya nggak jelas, ya. Nah, ada yang rewel lagi, coba lihat ada kwitansinya, ya enggak, mau utang sama kawan. Makanya kalau utang piutang yang agak banyak itu diperintahkan oleh Al-Quran untuk mencatat, paling tidak ada saksi. Sebab apa? Kalau nanti meninggal, kalau ada catatannya kan, oh iya si Fulan utang kepada saya 5 juta tanggal sekian-sekian, tanda tangan. Itu waktu buh, makanya di dalam Al-Quran itu surat yang paling panjang menceritakan tadi utang piutang itu. Makanya akad kredit itu semuanya harus tertulis dan ditandatangani dan dibacakan, kita mengerti gitu. Jadi harus tercatat. Jadi sekali lagi untuk yang utang, jawabnya gitu, harus ada yang menanggung. Nah kalau bunuh diri, dan insya Allah orang Islam nggak ada yang bunuh diri lah, nggak ada, udah tahu kok dalilnya dari dulu. Bunuh diri itu adalah dosa besar. Ya silakan Pak. Pada saat itu COVID, dua masuk dalam makam dan ada usaha pertanyaan sampai aku itu pulang sampai rumah, ada di dalam rumah, ada di pertanyaan itu termasuk ya, pertanyaannya bagus, kayaknya mewakili apa ini. Jadi kita pertama harus diluruskan niat kita, ziarah itu tujuannya apa? Kalau ziarah kubur tujuannya mengingat mati, itu yang boleh dianjurkan. Tapi kan ziarah kubur itu dia harus ke tempat kuburannya. Ya. Kalau kita ingat mati di masjid aja bisa ingat. Di rumah juga bisa ingat. Nah, untuk lebih mantap lagi, misalnya kebetulan saudara saya atau orang tua saya ziarah kubur saya supaya mengingat mati, bukan meminta kepada yang sudah meninggal. Ya Mbah, tolong cucu saya mau sunat. Kan banyak yang begitu dijawab. Dia lapor ke kuburan. Terus apa? Minta sarung. Kalau dia jawab gimana coba? Yang di dalam jawab. Terus minta apa? Sarung. Lari pasti semua. Itu aneh-aneh aja. Jadi kita kalau udah yang meninggal itu kita doakan aja. Kayak sholat jenazah itu doa isinya. Mendoakan itu boleh. Ya. Tapi meyakini bahwa itu pasti doa kita terijabah, itu terserah Allah. Coba. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu'an, itu kan doa. Ya Allah ampunnya dia. Kalau perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Kan gitu. Kalau dua orang yang meninggal, Allahumma firlahuma, itu dua. Jadi ada tuntunannya semua. Jadi jangan kita suka ngarang gitu. Ya.
Jadi kembali lagi kepada tadi itu, kalau kita menganggap air tadi itu karena dibawa ziarah itu menjadi air yang keramat, itu syirik. Enggak boleh. Kita meyakini air itu air aja. Kalau mau diminum pakai bismillah. Itu. Jadi dengan nama Allah. Ya. Jangan menganggap bahwa sesuatu, apalagi maaf, kalau di Banten itu kan wafak. Kalau di Jawa namanya jimat. Siji di rumah. Ada yang di dompet, ada yang di sabuk, ada yang di kopcah. Jimat. Itu tulisannya alif 3, jim 3. Wis ora ngerti kun artinya apa kun, Bu. Ya. Kita dibohongi kepada ustadz yang ngarang begitu. Maaf, ini yang memberikan ini ustadz, Pak. Ustadz sing ndi ilmune juga. Tulisan alif, jim 3 terus sampai banyak kan gitu kan. Terus diselipin di sini. Nah, kebetulan itu yang bawa jimat itu tabrakan, dia hidup, yang bonceng yang nyetir itu mati. Kok lajune mengkonon kok. Kita nggawe jimat kok mati ku sing ngarep malah mati, kita sing bonceng urip. Nah, itu meyakini yang demikian itu yang salah. Karena la haula wala quwata illa billah. Untuk apa Anda nyebut la haula wala quwata illa billah masih percaya sing mengkonon? Jimat, wafak, keris kecil diselipin banyak saya ketemu. Teman saya dulu waktu kerja itu apa kunci? Keris cilik. Apa? Ya orang gue gawe mantep-mantep. Emangnya kalau orang gue keris orang mantep? Lah enggak sih, Zat. Ya pengen aja gitu. Orang bisa jawab muter-muter. Karena tadi itu musyrik. Itu musyrik. Termasuk ditaruh di sini tuh. Kalau yang ditaruh di sini uang nggak apa-apa, Pak. Uang untuk sodako nantinya. Karena ada banyak yang naruh di kopcah, ya. Ya, tapi bukan jimat. Jadi sekali lagi jimat itu nggak boleh. Ya, jimat, wafak dan lain-lain nggak boleh. Ya, upaya. Iya, termasuk tadi itu. Kalau meyakini itu menjadi tadi itu nggak boleh. Iya, 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 iya. Karena apa, air itu fungsinya menghilangkan haus. Tapi bagi orang yang beriman, minum itu ada empat riwet, ya. Tapi orang non muslim yang tidak beriman kepada Allah, minum itu hanya menghilangkan coba orang Islam mau minum ada tuntunannya. Pertama duduk, kedua pakai tangan kanan, ketiga pakai bismillah. Selesai alhamdulillah. 4. Dalam minum air gini Bapak dapat 4 pahala karena itu sunnah Rasul. Coba gelegek bae orang ngomong apa-apa. Wis pun. Hanya hilang hausnya tapi nggak ada ribetnya, nggak ada pahalanya. Itu. Jadi penting itu. Jadi berbeda orang yang beriman itu apapun menjadi tadi itu ya, ada ribet, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak ibu dari rumah ke sini niat memang mau mencari ilmu, saya nggak ngerti supaya saya ngerti. Itu pahalanya tadi itu yang saya bacakan tadi awal. Ya, di awal tadi itu akan dimudahkan ya masuk surganya apa? Ya kan? Ya walaupun kita masih bodoh ya. Ya jangan sampai kita punya istilah begini. Pun ngaji-ngaji orang pinter-pinter. Nah, sekarang dibalik. Yang orang ngaji sing ngaji be orang gencang pinter, nggak pinter-pinter, apalagi yang nggak ngaji, insya Allah bodoh. Jadi yang nggak ngaji jangan merasa sok kita mau orang ngaji bisa nengkapin yang kepala yang kepala, ya. Tapi nggak ada ribetnya, nggak ada. Karena melangkahkan kaki dari rumah ke masjid dengan niatan mau ngaji, itu pahalanya tadi itu dimudahkan Allah masuk surga, dimudahkan Allah. Lah ini apa? Orang yang nggak ngaji apa dimudahkan sama Allah? Ya tidak. Wong nggak melangkah, itu beda kan. Nah, oleh karena itu kita yakin aja, yakin dengan tadi itu yang dibawa Nabi Muhammad. Ya, ada lagi apa cukup? Sudah 6:15 nih. Oke, kita cukup ya. Saya sebetulnya nggak mau pengajian lama. 1 jam itu maksimum dengan tanya jawab, Pak. Jadi kalau lama-lama yang dengerin capek, yang ngomong juga pegel, gitu ya. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah,
untuk menutup kajian Ahad pagi ini, hanya kita memohon dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamda naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahyina mu'minina ta'ina wa tawaffana muslimina ta'ibina wa adkhilna bis-sholihin waj'alna mimma ya'khudul kitaba bil yamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma' al-barid. Ya Allah, You're the light that shines my heart each and every day. You create the sun, the moon and stars, the entire universe. I love you, Allah. I love you, Allah. You are the one I need. Allah, you are my everything. I bow down on my knees, praying to you, I need your peace. You always give me what I need, Allah. Without you, I'm nothing. Don't let me down, don't let me cry. Oh Allah, I just need your love. You're the light that shines my heart each and every day. You create the sun, the moon and stars, the entire universe. I love you, Allah. I love you, Allah. Chikundi chanu ndi chapa mwamba, chapa ziko lindi chonama. Antu amekukonda zikamayenda, zikavuta amekutawa koma inu chikondi chanu chozaza. Allah dinu wachifundo ntawi zonse. You're the light that shines my heart